Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Abdul Rosid dengan NIM 092024090303. Saya mahasiswa dari Jakarta Global University. Di sini saya akan menjalankan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ustadz Yupiter Yanjik. Nah, di sini saya akan mau membahas materi yang bertentangan dengan konstitusi. Nih, jadi teman-teman yang nggak tahu dengan konstitusi, saya akan menjelaskan konstitusi itu adalah hukum dasar yang menjadi landasan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Nah, istilahnya konstitusi itu berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio yang berarti menetapkan atau menyusun negara. Nah, negara di Indonesia ini, konstitusi itu berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa kita kenal yaitu UUD 1945. Konstitusi ini menjadi pedoman bagi segala bentuk aturan perundang-undangan Indonesia. Nah, di sini ada tujuannya konstitusi. Tujuan konstitusi itu ada 4. Yang pertama yaitu menjamin hak-hak dasar warga negara, yang kedua yaitu mengatur pembagian kekuasaan dalam negara, dan yang ketiga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Yang keempat yaitu mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum. Nah, di sini ada juga fungsi konstitusi. Beberapa fungsi utama konstitusi antara lain yaitu fungsi yuridis yang berartikan dengan sebagai hukum tertinggi, dan yang kedua yaitu fungsi politik yang berartikan menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan, dan yang ketiga yaitu fungsi sosial yang berarti menjamin hak warga negara seperti kebebasan berpendapat dan beragama, dan yang keempat yaitu fungsi ekonomi memberi arah terhadap sistem perekonomian negara. Di sini juga ada yang keempat yaitu ada macam-macam konstitusi. Secara umum konstitusi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan dokumen resmi yang menjadi pedoman negara. Dan yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis berupa kebiasaan atau praktik yang dianggap mengikat, contohnya seperti tradisi ketatanegaraan Inggris. Yang kelima yaitu sejarah konstitusi di Indonesia. Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi. Di sini contohnya ada 4. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Konstitusi pertama setelah kemerdekaan. Dan yang kedua yaitu konstitusi RIS yang pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku saat Indonesia menjadi negara federal. Yang ketiga yaitu ada UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, yaitu sistem parlementer diterapkan. Dan yang keempat ada Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengembalikan UUD 1945 yang berlaku hingga kini meskipun telah mengalami 4 kali amandemen, yaitu pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Yang keenam yaitu ada di sini ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan sistem hukum, dan memperjelas pembagian kekuasaan, memperluas hak asasi manusia. Perubahan ini dilakukan oleh MPR dan telah mengubah banyak hal seperti masa pejabatan presiden, pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Dan yang ketiga yaitu jaminan terhadap HAM.
Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Di sini saya disuruh jelasin antara perbedaan konstitusi secara tertulis dan tidak tertulis. Di sini saya akan jawab, yaitu soal pertamanya, jelaskan perbedaan antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Di sini saya akan menjawab, konstitusi tertulis adalah dokumen resmi yang mengatur sistem ketatanegaraan seperti Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi tidak tertulis berupa kebiasaan atau praktik konstitusional yang tidak tertulis dalam dokumen resmi, tetapi tetap dijalankan dan diakui seperti sistem di Inggris. Nah, ini pertanyaan pertama, semoga memuaskan ya. Nah, yang kedua yaitu saya disuruh sebutin tujuan utama dari konstitusi. Nah, tadi kan sudah saya jelasin, yang pertama yaitu menjamin hak dasar warga negara, dan yang kedua mengatur pembagian kekuasaan negara, dan yang ketiga itu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Dan pertanyaan ketiga, apa saja nih perubahan penting setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Amandemen juga tadi saya sudah jelaskan, saya ingin membantu jawabnya, yaitu 4 jawaban. Yang pertama ada pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode, dan yang kedua pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Yang ketiga ada penambahan pasal-pasal tentang HAM, dan yang keempat peningkatan peran lembaga legislatif dalam pengawasan. Dan di sini juga ada pertanyaan, yaitu saya disuruh menjawab pada bagian yang pendek-pendek aja nih dari teman saya. Konstitusi RIS itu berlaku pada masa apaan sih? Dia nanya tadi kayak gitu, dan saya jawab yaitu berlaku pada negara federal. Nah, yang keempat, pertanyaan yang kelima maksud saya, ada pertanyaan juga nih, fungsi konstitusi secara sosial itu apaan? Kata dia gitu. Saya jawab menjamin hak warga negara yang sudah saya tadi jelaskan. Terus juga di sini ada pertanyaan, Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali berlaku sejak, saya jawab dengan 18 Agustus 1945. Di sini juga ada yang bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan konstitusi? Jawabannya hukum dasar negara. Dan juga di sini ada pertanyaan lagi dari teman-teman, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk itu yang tadi, memperkuat demokrasi dan HAM. Nah, ini juga ada yang nanya, konstitusi RIS berlaku pada masa negara federal. Dan yang ini apa? Fungsi konstitusi secara sosial adalah menjamin hak warga negara. Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Itu tadi hukum dasar negara. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.